Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raisuddin dari Lazismu Jawa Timur Channel bersama PWMU TV. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di acara Talkshow Ramadan Tangguh. Alhamdulillah hari ini di hari yang ke-9 kita terus melanjutkan dakwah-dakwah keislaman dan kebaikan dalam rangka untuk menggairahkan, menyemarakkan Ramadan. Baik pemirsa, hari ini saya sudah bersama seorang dokter gaul, saya menyebutnya dokter gaul, salah seorang dokter yang merupakan yang bertugas sebagai direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah. Selalu semangat. Baik, di puasa yang ke-9 ini kita masih dalam rangkaian tema Ramadan Tangguh, Dok. Dengan brand tema Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh. Hari ini di masyarakat masih ada namanya stigma atau pemahaman bahwa puasa masih dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat klinik. Lalu kebetulan tema kali ini juga berkaitan dengan klinik. Saya penasaran kenapa harus mengambil tema ini, Dok? Apa korelasinya dengan Ramadan? Iya. Dokter gimana? Iya. Makasih Ustaz Rais ya. Jadi memang ada pemahaman yang cukup kompleks ya terkait dengan puasa ini yang terus kemudian bisa saja akhirnya melebar ke mana-mana gitu ya. Salah satunya adalah judul yang menarik ini ya, jangan klinikkan Ramadan gitu ya, jangan klinikkan bulan Ramadan itu. Karena cukup banyak hal-hal yang terkait dengan puasa ini yang terus kemudian nanti dihubung-hubungkan dengan sesuatu tentang kesaktian lah, tentang klinik itu sendiri, tentang berbagai ritual-ritual yang terus kemudian itu ternyata ujungnya mampu menyehatkan seseorang ya. Jadi kita akan membicarakan tentang berbagai aspek terkait dengan puasa ini, itu yang sesungguhnya jauh dari hal-hal yang bersifat klinik seperti itu, tetapi justru malah memang bisa dijelaskan, bisa diterangkan dan bisa dibuktikan secara empiris gitu ya. Jadi kalau di dalam konteks puasa yang menyehatkan itu bukti-bukti otentiknya harus ada. Baik, sebelum masuk ke sana, Dok, mungkin terkait dengan paradigma bahwa sebagian masyarakat masih ada pemahaman puasa dihubungkan dengan ritual-ritual klinik, bahwa jika melakukan puasa ini, puasa itu nanti akan mendapatkan sesuatu yang ada dampak baik bagi dirinya, tapi tidak berdasarkan sebuah syariat keislaman, tapi berdasarkan budaya dan klinik. Iya, betul. Itu juga hal yang menarik ya. Kita tahu bersama bahwa di Ramadan ini kita menjalankan sebuah kewajiban puasa ya, yang terus kemudian itu berkembang di masyarakat cukup banyak hal-hal yang terkait dengan puasa itu sendiri. Kaitan dengan yang disampaikan Ustaz Rois tadi, misalkan ada puasa mutih gitu ya. Betul, Dok. Puasa mutih itu kan puasa yang makanan-makanan yang dikonsumsi pokoknya warna putih aja semua itu ya. Mutih tanpa lauk, terus tanpa lauk dan seterusnya ya. Dalam tataran medis yang tentu kaitannya dengan kesehatan, konsumsi makanan yang seperti itu tidak dianjurkan gitu ya. Maka justru berbahaya ya, Dok. Betul, justru malah berbahaya. Di luar kaitan dengan medis itu ada tatanan syariat Islam tadi yang disampaikan. Tentu itu tidak ada tuntunannya ya, kecuali kalau memang ada tuntunannya, Rasulullah menuntunkan, di hadis-hadis sahih diterangkan, itu tidak masalah. Jadi melihat dari situ hal-hal yang terkait dengan klinik yang korelasinya dengan puasa mutih itu tadi misalkan, itu tidak dibenarkan dari dua sisi. Dari dua sisi kesehatan juga itu enggak menyehatkan, dari sisi syariat Islam itu tidak ada tuntunannya. Itu yang pengen kita bahas lebih detail lagi. Nanti. Berarti ini kaitannya puasa ada kajian secara teologis dan medis, Dokter. Ya, betul. Ini saya butuh penjelasan secara khusus ini terkait dengan kajian puasa dilihat dari sisi kajian medis dan teologis. Iya. Jadi para pemirsa Lazismu Jawa Timur Channel bersama PWMU TV yang dirahmati Allah, kita kalau bicara tentang puasa, apalagi di bulan Ramadan ini, itu memang tidak lepas dari dua aspek besar itu. Jadi jangan kemudian kesehatan seseorang yang berhasil tersehatkan dengan puasa ini terus kemudian, ini karena orang itu sakti gitu misalkan ya. Ini karena orang itu melakukan ritual-ritual tertentu selama Ramadan. Tidak.
disebut menyehatkan secara medis itu harus ada bukti-bukti otentiknya, harus ada hal-hal yang terkait dengan penelitian dan seterusnya itu. Baik, kajian ilmiah dok ya? Betul, terkait dengan kajian ilmiah dalam bahasa kita ada dua sisi, yaitu sisi medis, jadi kajian medisnya dan kemudian kajian teologisnya, kaitan dengan syariat Islam tentunya. Nah, yang menarik bahwa puasa itu menyehatkan ya, sumu tasfiku itu bahwa akhirnya seseorang yang berpuasa itu mampu tersehatkan ujung rambut sampai ujung kaki. Baik. Jadi secara sederhana gitu ya. Jika dia sesuai dengan aturan syariat atau secara medis ya dok? Tentu kalau kemudian kita kaitkan itu dua sisi itu, medis dan teologisnya, itu yang harus seiring sejalan, sehingga akhirnya seseorang akan mendapatkan manfaat dari puasa itu berupa kesehatan yang optimal. Baik. Kesehatannya menjadi optimal kalau toh sebelumnya diamanai sakit oleh Allah, dengan mekanisme ini akan tersembuhkan sakitnya. Tentu itu atas campur tangan Allah itu ya. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Baik dok. Jadi memang itu secara medis ada kajian ilmiah bahwa seseorang yang mengalami sakit tertentu dengan puasa atau dengan terapi puasa bisa tersembuhkan dok? Oh jelas itu. Jadi Masya Allah. Ustadz dan penonton Lazismu Jawa Timur Channel dan PWMU TV, menariknya adalah semua penelitian tentang puasa yang dikaitkan dengan kesehatan, saya bisa katakan 100% semuanya 100%. Menyatakan bahwa puasa itu menyehatkan. Absolutely correct itu. Betul. Dan kalau kemudian kita pilih, tentu penelitiannya itu tidak dalam satu penelitian meneliti semua, enggak. Jadi ada penelitian yang meneliti tentang bagaimana korelasi puasa dengan kesehatan liver misalkan ya. Bagaimana puasa dengan kesehatan jantung. Bagaimana puasa dengan sistem imunitas. Itu semuanya mengatakan bahwa puasa itu ya terkonfirmasi bahwa puasa itu menyehatkan. Baik, luar biasa. Nah, jadi itu tentu nanti terus kemudian ada sisi lain yang tanda kutip itu bersinggungan dengan kelenik tadi itu. Sesungguhnya bisa dijelaskan bahwa tataran teologisnya tanpa harus melibatkan kelenik-kelenik tadi itu, puasa itu menyehatkan, bisa dari tataran teologisnya yang ada itu. Baik dok. Berarti tadi secara medis terbukti, terkonfirmasi bahwa sebagian besar penyakit itu bisa disembuhkan dengan melakukan terapi puasa. Apalagi puasa Ramadan. Ini diharapkan bahwa bagi muslim, umat muslim secara keseluruhan yang menderita atau mengalami penyakit tertentu, apapun dok. Apapun dok. Masya Allah, luar biasa. Diharapkan agar ikut berpuasa. Jadi tidak ada alasan lagi seorang muslim menunda puasa, membayar fidyah karena penyakit tertentu. Sehingga tidak ada alasan dok ya? Ya, jadi di dalam tataran medis itu ini saya katakan normatif ya. Penyakit apapun itu dengan puasa bisa sembuh. Tetapi memang ada kondisi-kondisi tertentu dari penyakit-penyakit itu yang memang ada yang tidak diperbolehkan puasa. Saya bicaranya normatif, semua penyakit itu bisa sembuh. Tetapi memang ada kondisi-kondisi khusus yang memang tidak diperbolehkan puasa, dan itu memang harus atas legitimasi dari dokter spesialis yang bertanggung jawab kepada kesehatan dari yang bersangkutan. Luar biasa. Ini menjadi paham. Ini sekaligus mengingatkan masyarakat muslim seluruh Indonesia. Kita masih sering menemui, bahkan masih muda, merasa mengaku punya penyakit tertentu, kemudian membayar fidyah dengan alasan ini dan itu, kemudian tidak melaksanakan ibadah puasa. Ini sangat tidak tepat. Karena ini ada referensi yang sangat valid secara medis bahwa puasa insya Allah bisa menyembuhkan. Baik dok, ini luar biasa dan sangat mencerahkan. Berikutnya saya butuh keterangan penjelasan terkait kajian puasa dari sisi teologis dok. Sebelum mengarah ke teologis, karena nanti itu ada kaitannya dengan bagaimana kita supaya mendapatkan tataran teologis itu tataran teologis itu akan sangat dipengaruhi oleh tataran medisnya. Tataran medis di sini dalam artian tentu untuk mencapai target puasa yang menyehatkan itu tataran medisnya harus diperhatikan. Dalam konteks ini apa? Dalam konteks ini yang terkait dengan itu adalah ada syarat-syarat tertentu terkait dengan puasanya itu. Paling tidak ada 3 syarat, Ustadz Rois itu. Yang pertama itu kaitan dengan niatnya. Niatnya itu harus lillahi ta'ala. Yang kedua
tentu sahurnya harus benar dalam tataran sahurnya. Kemudian tataran bukanya juga harus sesuai dengan buka yang secara lagi-lagi secara medis. Dan nanti hubungannya ternyata juga dengan teologis, gitu ya. Jadi syarat untuk akhirnya menyebabkan puasa kita itu mampu menyembuhkan penyakit apapun, tentu yang memang diwajibkan berpuasa dengan legitimasi dari dokter-dokter spesialis yang berkompeten, itu syaratnya harus melakukan puasa itu dengan baik dan benar. Nah, itu luar biasa ini, Dok. Jadi apa namanya, untuk kajian teologisnya ini bisa terpenuhi dan bisa terbukti secara teologis jika puasa itu dipenuhi dengan syarat, memenuhi syarat-syarat secara medis dan syarat Islam. Syarat medis ini sudah nyambung dengan syariat Islam. Itu yang luar biasa puasa itu. Baik, Dok. Jadi betul-betul memang ini menjadi bagian dari korelasi yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Untuk muncul teologisnya, medisnya harus dilakukan. Medis saja itu tanpa ada tataran teologis juga tidak bisa optimal ini. Baik, Dok, semakin menarik ini, Dok, kajian kita pada siang hari ini. Saya menjadi penasaran, Dok, kira-kira apa syarat-syarat menjalankan puasa agar sesuai dengan syariat Islam dan kajian medis dan teologis? Mungkin bisa dijelaskan secara detail, Dok. Ini apa ya? Ini rahasia yang memang harus tersampaikan, gitu ya. Karena memang dari situ itulah keberhasilan puasa dalam konteks medis maupun teologisnya akan terpenuhi. Banyak berseliweran di masyarakat. Itu banyak yang mengatakan, saya ini puasa, tapi kok tetap sakit. Saya puasa, kok malah jadi sakit. Semula tidak sakit, kok jadi malah sakit. Nah, ini tentu yang salah bukan puasanya, tetapi yang salah adalah cara berpuasanya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi bagian dari kajian kita pada saat ini. Yang pertama, untuk supaya bisa memperoleh hasil puasa yang menyehatkan itu tadi, yang terus kemudian nanti ujungnya akan diterima secara teologis. Yang pertama itu niatnya harus lillahi ta'ala. Jadi innamal a'malu binniyat itu pada konteks medis itu ternyata sesuatu yang terjadi di dalam otak kita itu luar biasa kompleks. Maka kenapa kok terus kemudian pada saat kita meniatkan lillahi ta'ala untuk sebuah kebaikan, belum dilaksanakan kebaikannya, kan sudah dapat pahala itu. Secara fisiknya memang tidak terjadi apapun, tidak kelihatan. Tetapi apa yang terjadi di otak kita itu luar biasa kompleks. Tidak hanya sekedar kondisi psikologi seseorang, tetapi juga bagaimana otak itu mampu mengkoordinasikan semua aspek organ-organ yang ada di dalam tubuhnya. Jadi gini, saudara, ada satu bagian di otak itu yang namanya hipotalamus ya. Hipotalamus itu beratnya atau besarnya 1% dari besar otak. Otak itu besarnya sekitar 1350 gram, gitu ya. Itu hipotalamus 1%-nya aja, berarti cuma sekitar 13,5 gram. Kecil sekali, tetapi fungsinya itu sebagai koordinator sistem otonomi organ. Jadi masing-masing organ itu punya sistem otonomi sendiri-sendiri. Pusat motorik begitu. Jadi nanti terhubungnya di motorik juga. Jadi saya contohkan, ginjal itu punya sistem otonomi sendiri. Paru-paru punya sistem otonomi sendiri. Lambung punya sistem otonomi sendiri. Jadi masing-masing punya sistem otonomi sendiri-sendiri organ-organ itu, dan itu di bawah kendalinya hipotalamus. Hebatnya lagi, hipotalamus itu pada saat seseorang itu lillahi ta'ala mengucapkan niat berpuasa, walaupun tidak harus dalam bentuk ucapan, bahwa di dalam batinnya, di dalam hatinya itu menanamkan bahwa ini saya ini puasa lillahi ta'ala, itu ditangkap oleh hipotalamus itu. Lalu niat itu, niat itu ditangkap oleh hipotalamus. Luar biasanya hipotalamus ini Allah beri kemampuan untuk mampu membedakan itu. Jadi hipotalamus itu menangkap niat lillahi ta'ala kita. Nah, karena tadi sebagai koordinator sistem organ, sederhananya ya, ini sederhana ya. Hipotalamus akan memanggil ginjal, memanggil lambung, memanggil paru-paru, memanggil jantung untuk diberitahu. Tung jantung, besok kita puasa loh. Puasa kita 14 jam, 13-14 jam, tidak makan, tidak minum. Dijaga jantungmu ya, supaya tetap sehat. Oh siap. Ginjal dipanggil, ginjal dijaga ya, kita besok 14 jam loh, tidak makan, tidak minum, disiapkan ya, gitu. Setelah semua dikoordinasikan itu, nah kita sekarang melihat aplikasi dalam kehidupan kita pada saat puasa. Contoh misalkan ginjal tadi dipanggil, ginjal,
kita besok tentu kita meniatkannya kan pada taraweh atau pada taraweh kemungkinannya. Pada taraweh itu kita meniatkan diri untuk nanti sahur, kemudian kita akan puasa esok harinya. Nah, keesokan harinya. Baik. Maka diberitahulah ginjal, diberitahu seperti itu. Oh siap. Apa yang kemudian dilakukan ginjal? Ini yang menarik. Ginjal dengan segala aspek fungsinya, fungsi ginjal itu menyaring, kemudian yang masih berfungsi buat tubuh dimasukkan kembali untuk dimanfaatkan, yang tidak berfungsi lagi dikeluarkan dalam bentuk racun, itu dalam bentuk air pipis yang kita itu buang, air kecil kita itu. Nanti pemirsa Lazismu Jawa Timur Channel dan PWMU TV, Ustadz Rois juga, coba nanti diperhatikan. Sebagai aplikasi dari niat lillahi ta'ala yang kemudian dikoordinasikan dengan ginjal itu, ginjal diberitahu bahwa tidak makan, tidak minum 14 jam, 13-14 jam, itu apa yang kemudian ginjal lakukan? Apa yang dilakukan? Ya, nah, betul. apa yang kemudian ginjal lakukan? Ya. Ginjal akhirnya menyelesaikan tugas-tugasnya itu selama 14 jam itu. Tengok-tengok dok, nggak geling. Pada saat kan tidak ada makanan minuman yang masuk, maka ginjal menjalankan fungsinya pada saat kita sahur, karena kita dapat makan dan asupan minum itu. Perhatikan, pada saat ginjal mendapatkan perintah tadi, mendapatkan pemberitahuan, maka kemudian ginjal menjalankan fungsinya dalam satu hari itu dipulkan, gitu ya, dikonsentrasikan pada saat sahur. Saat sahur dan belum, masih saat sahur dulu. Apa yang kemudian terjadi? Perhatikan para pemirsa, pada saat nanti seseorang itu sahur sampai sekitar kisaran jam 6, seseorang ini nanti akan sering buang air kecil. Pada saat Ramadan kita sahur, nanti akan sering buang air kecil sampai jam 6. Betul dok. Nah, saya kira saya punya kelainan beberapa hari ini. Aku kok bolak-balik pipis, ada apa? Ternyata terkonfirmasi dok ya. Itu sebagai normal, dok. Betul, itu sebagai bagian dari bagaimana ginjal itu mengkoordinasikan diri dengan si koordinatornya hipotalamus itu. Itu tidak lebih dan tidak kurang sebagai bagian dari ginjal untuk tetap menjalankan fungsinya dengan baik, sementara tidak mendapatkan asupan makanan 13-14 jam itu. Pipis tadi bukan karena efek kebanyakan minum ya, dok? Bukan, tetapi karena pemberitahuan, betul, penyesuaian karena pemberitahuan dari hipotalamus diberitahukan ke ginjal kita besok puasa loh ya, ada 13 jam tidak makan, tidak minum, maka ginjal untuk menjaga dirinya itu melakukan hal itu. Baik. Mungkin tidak banyak yang paham bahwa ini itu sebagai bagian dari lillahi ta'ala itu tadi. Maka itu tadi, efek lillahi ta'ala itu bagi dunia medis luar biasa hebat. Masya Allah, luar biasa. Maka luar biasa hebat. Nah itu contoh bagian dari bagaimana lillahi ta'ala itu sangat berperan penting untuk kesuksesan kita berpuasa secara medis. Itu yang pertama niat lillahi ta'ala. Betul, niat lillahi ta'ala. Wajib itu tidak wajib diucapkan, tapi minimal justru malah diniatkan dalam hati. Justru malah gini, kalau niat itu sudah dimunculkan dalam hati itu justru lebih kuat ya, dibandingkan dengan yang terucap tetapi tidak masuk ke hati. Lebih karena pokoknya saya mengucapkan aja tetapi tidak masuk ke hati, gitu ya. Jadi jauh lebih bagus niatan itu justru di dalam hati kita. Itu yang letaknya sudah. Itu malah jauh lebih berperan. Gitu sekarang berikutnya dok, tadi niat karena lillahi ta'ala, efeknya terhadap kinerja organ tubuh itu sudah dipahami. Berikutnya. Ya, berikutnya yang menjadi syarat mutlak untuk supaya seseorang itu memperoleh kesehatan dengan puasanya ini adalah sahur yang benar. Artinya sahur yang benar itu seperti apa? Sahur yang benar itu kalau sahur jangan malam-malam. Oh ya? Kan banyak ini diantara kita itu sahur jam 1 malam, jam 2 malam, kemudian tidur. Setelah tidur nanti waktu subuh ya bangun subuhan. Setelah subuhan tidur lagi ya, seperti itu ya. Umumnya begitu dok. Itu kesalahan yang menyebabkan kenapa kok puasa kita menjadi tidak sukses secara medis. Kenapa kok tidak boleh tidur yang berjarak jauh dengan masa mulai puasanya, yaitu pada saat sholat subuh itu, azan subuh itu. Itu karena kalau seseorang sahur pada malam hari terus kemudian tidur, apa yang terjadi di lambung kita itu, aktivitas pekerjaan lambungnya, aktivitas lambungnya ikut turun juga karena pemilik lambungnya tidur. Betul. Secara sederhana seperti itulah, pemilik lambungnya tidur. Maka terus kemudian proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita karena makanan yang dikonsumsi pada saat sahur kemudian dicerna, pencernaannya tidak sempurna karena ikut turun kerjanya,
Maka pencernaan yang tidak sempurna itu akan menghasilkan sebuah proses yang namanya fermentasi. Fermentasi itu nanti menghasilkan gas dan asam. Asam itu sifatnya korosif, sifatnya iritatif, maka akan menggores lambung. Efeknya maka terus kemudian seseorang akan menderita asam lambung tinggi, orang menyebutnya sakit mah, dalam bahasa medis gastritis itu gara-gara sahur di malam hari yang kemudian tidur. Maka kalau terus kemudian secara bahasa medis sahur terbaik itu mana? Sahur terbaik adalah menjelang subuh, menjelang adzan subuh. Kenapa? Karena justru dengan sahur yang mendekati sholat subuh itu atau adzan subuh itu imsak ya, Dok ya. Imsak, taruhlah ada kriteria imsak itu ya, itu nanti akan masa puasanya yang panjang ini dengan masa sahur yang mendekati subuh itu masa sederhananya masa laparnya itu menjadi agak lebih lama kalau toh seseorang merasakan lapar itu. Baik. Jadi sahur yang baik itu jangan jauh-jauh dan harus mendekati adzan subuh. Di sisi lain, secara teologis misalkan ya, itu dikatakan bahwa banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu kalau buka selalu lebih awal, begitu buka langsung buka, sahurnya mendekati di akhir mendekati sholat subuh itu. Maka puasa dengan sahur yang baik itu adalah mendekati subuh, berikutnya jangan terlalu kenyang. Nah ini Ustaz Rais, banyak yang kemudian beranggapan bahwa karena puasa itu 13-14 jam, kalau ndak makan sahurnya banyak, kenyang, nanti ndak kuat puasanya. Ukurannya seberapa, Dok? Harus jelasin soalnya itu. Kan ini kalau bahasa Surabaya ini ngerangkep manganting telu. Nah, ini harus ada kriteria secara medis ndak? Kalau kita melihat kriteria secara medisnya itu nanti induknya itu di surat Al-A'raf ayat 31 itu ya. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena Allah benci orang yang berlebihan. Nah, menjadi menariknya adalah ketika itu tadi yang disampaikan Ustaz Rais. Berlebihan itu berapa banyak? Satu piring berlebihan enggak? Menurut Ustaz Rais satu piring berlebihan enggak? Cukup tatarannya. Cukup. Kalau ukurannya dia normal. Tapi kalau munjung mungkin. Buat anak-anak kita, satu piring berlebihan. Terlalu banyak. Tetapi buat, mohon maaf, para kuli bangunan, para kuli kasar, pekerja-pekerja kasar, satu piring ini kurang. Maka yang disebut berlebihan pada konteks ayat tadi itu boleh kami katakan itu masih nisbi, masih abstrak. Berlebihan apa ukurannya, apa takarannya, nah, itu masih kualitatif. Maka yang apa kemudian Allah lakukan melalui Rasulnya? Di bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikatakan kalau Rasulullah itu, dan itu merupakan bagian dari hadis-hadis sahih yang ada, Rasulullah itu kalau makan sepertiga bagian lambungnya berisi makanan, sepertiganya berisi minuman, sepertiganya berisi udara. Perhatikan di sini, sesuatu yang tadi sifatnya kualitatif, berlebihan, oleh Allah seolah-olah dikuantitatifkan dalam bentuk angka. Sepertiga. Nah, sudah ada angkanya, sudah tidak lagi nisbi, sudah tidak lagi abstrak, sudah tidak lagi piro berlebihan itu. Ukurannya sudah jelas. Ada angka-angkanya. Bahkan terus kemudian Allah melalui Rasulnya membuat tataran teknisnya. Apa kemudian kalau yang sepertiga itu setelah kita makan sahur kita ke Parahita, ke labnya Pak Sultan untuk di endoskopi. Coba saya dilihat perut saya ini lambungnya sudah terisi sepertiga belum? Nggak mungkin kan itu sangat ribet ya. Maka terus kemudian apa yang dilakukan oleh Allah melalui Rasulnya? Kemudian muncullah perilaku Rasulullah itu, bahwa Rasulullah itu kalau nggak makan sebelum merasa lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Maka kalau disatukan menjadi satu, berlebihan itu apa? Bila melebihi sepertiga bagian. Bagaimana teknisnya? Pada saat kita makan, suapan yang kesekian, perut kita mulai merasa penuh, stop. Yaitu loh, sepertiga bagian lambungnya sudah berisi makanan. Maka menjadi penting untuk kita tahu seberapa batas
sepertiga lambung kita ini, seberapa banyak porsi kita ini yang masing-masing orang berbeda-beda. Baik. Jadi harus proporsional sesuai energi yang dikeluarkan, Dok. Dari masing-masing dan kondisi lambung masing-masing, kondisi fisik seseorang masing-masing itu. Maka kemudian bisa saja saya, misalkan ini suapan ke-15, mulai merasa penuh, stop. Berarti porsi saya untuk disebut sepertiga bagian lambung berisi makanan yang disebut tidak berlebihan tadi itu berarti 15 suapan, 15 sendok. Iya. Orang lain bisa saja 25, orang lain bisa saja 30, bahkan ada yang 10. Nah, itu. Maka ayat ini menariknya itu diterangkan secara detail melalui perilaku-perilaku Rasulullah itu. Pertanyaan lanjutannya sebelum Ustadz Rais bertanya, saya bertanya, kenapa kok terus kemudian Islam itu mengatur secara detail hal yang terkait dengan makan, sahur aja diurus, kenapa? Gitu ya? Kan itu kan kebutuhan masing-masing. Betul. Tiap hari kita ketemu dengan makan. Kenapa? Karena di hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim itu dikatakan bahwa pusat atau sumber dari penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini itu adalah perut. Perut yang di sini yang dimaksud adalah tentu saluran pencernaan, lambung dan saluran pencernaannya. Maka pada saat kita mampu mengatur lambung kita ini dengan baik, dengan cara makan yang tidak berlebihan, dengan cara makan yang sepertiga tadi itu, dengan cara makan sebelum kenyang stop, maka insya Allah sekian banyak penyakit akan bisa kita hindarkan karena pola makan yang benar itu tadi. Baik. Maka sahur yang benar itu seperti itu. Nggak boleh berlebihan, dekat dengan subuh. Dan satu lagi pada saat seputaran sahur adalah jangan tidur setelah sholat subuh. Wah, ini sudah angel, Dok. Nah, ini sudah angel, Dok. Alhamdulillah ini para pemirsa Lazismu Jawa Timur channel PWMU TV ini nggak ada yang tidur setelah sholat subuh, ya kan? Maksudnya nggak ada bedanya sama yang lain. Tetap aja setelah sholat subuh tidur. Enggak lah ya. Jadi memang jelek sekali secara medis tidur setelah sholat subuh itu jelek. Terutama memang pada saat kita menjalankan puasa Ramadan itu. Sebentar, Dok. Ini terkait dengan tadi secara kuantitinya sudah jelas. Sekarang secara konten ke gizi. Perlu tidak ini secara itu juga dijelaskan, agar misalnya kebutuhan protein, kemudian yang lain, karbohidrat. Jadi kalau untuk sahur, pada saat sahur itu proporsinya memang harus sesuai. Untuk sahur anjurannya itu perbanyak makanan-makanan yang tinggi serat. Tinggi serat itu sayur-sayuran, buah-buahan. Itu tuh bagus. Karena apa? Karena secara teoritis medis dia akan mampu membuat rasa laparnya itu menjadi lebih lama karena serat. Tetapi kalau sahurnya itu misalkan pakai telur ayam gitu ya, daging ayam atau daging sapi tanpa ada serat-seratan itu secara teoritis medis nanti rasa laparnya cepat. Gampang lapar gitu ya. Begitu ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya taruh saja kalau kebanyakan teman-teman ini kadang malah sahur, Dok. Dan sehingga kemudian paling-paling minum segelas teh atau 3 biji kurma, Dok. Apakah itu dari sisi kajian gizi cukup itu? Apa nih? Jadi kalau kita bicara normatif ya, normatif itu tentu yang paling ideal. Yang paling ideal adalah tetap sahur seperti tadi itu dengan jangan sampai kekenyangan, dengan komposisi sepertiga itu, dengan komposisi gizi yang ideal. Pada konteks ini memang seratnya yang harus banyak. Bagaimana dengan kalau kemudian karena keterbatasan waktu dan seterusnya misalkan ya, kemudian sahurnya hanya 3 biji kurma dan minum. Secara teologis tidak masalah, karena disebutkan pokoknya harus sahur. Bahkan hanya dengan minum air pun tidak masalah. Pokoknya itu menjadi bagian sahur. Itu sudah mendapatkan pahala sahurnya itu. Bagaimana dengan kebutuhan 3 kurma tadi untuk kebutuhan semua yang ada di dalam tubuh kita? Secara normatif tadi saya sampaikan memang lebih baik utuh semua. Tetapi kalau toh harus kemudian 3 biji kurma itu bagi tubuh tidak masalah. Kenapa? Karena orang yang berpuasa 13-14 jam, jangankan itu makan kurma, tidak makan kurma pun untuk mendapatkan berkahnya sahur dengan minum saja, ketercukupan kebutuhan selama 1 hari itu masih mampu dihandle oleh tubuh kita. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak makan, tidak minum 3 kali 24 jam, itu tidak apa-apa. 3 kali 24 jam, berarti 3 hari.
3 hari itu enggak apa-apa. Maka kalau sekedar puasa yang 14 jam, 13-14 jam ini enggak makan, enggak minum, enggak masalah. Masih enteng ya, Dok? Enteng itu secara normatif. Maka betul seperti yang disampaikan Ustaz Rois tadi itu. Kok ada orang yang meger-meger terus enggak puasa, terus justru malam bayar fidyah dan seterusnya. Iya. Tentu secara medis itu tidak baik karena sesungguhnya memang dia harusnya puasa supaya justru malah lebih baik kondisi fisiknya, kesehatannya. Apalagi secara teologis itu justru tidak diperkenankan. Sebenarnya dia itu mampu kok untuk berpuasa. Baik, luar biasa. Ini seluruh pemirsa PWMU TV dan Lazizmu Jawa Timur Channel ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Sesungguhnya kita umat muslim tidak ada satu alasan pun karena penyakit tertentu kemudian menunda atau kemudian tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang dimana puasa ini merupakan hanya 1 tahun sekali dalam 1 bulan. Itulah jangan kita lewatkan begitu saja bulan yang penuh ampunan dan maghfirah. Baik, Dok. Masih ada satu lagi, Ustaz. Satu laginya itu pada saat berbuka. Jadi berbukanya pun itu juga harus berbuka yang benar. Berbuka yang benar itu seperti apa? Ya pada saat kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pastikan itu azan maghrib ya. Baik, jangan keliru nanti. Jangan keliru. Anak-anak latihan azan. Anak latihan azan, bahkan nanti dari HP atau ternyata masih asar gitu ya. Iya, betul. Pastikan terus kemudian apa? Sunnahnya, tuntunannya itu bismillah, terus kemudian minum, kemudian mengkonsumsi kurma. Yang manis-manis ya. Kurma yang manis-manis itu hitungan ganjil ya. Mau 3, 5, 7 dan seterusnya ganjil. Itu tuntunannya Rasulullah seperti itu. Nah, kebanyakan dari kita menjadi salah ketika terus kemudian kurmanya disambung dengan ote-ote. Oh, itu. Sambung dengan tahu isi. Gorengan. Nah itu, gorengan dan seterusnya. Piring, Dok. Nah, apalagi terus kemudian jumlahnya cukup banyak. Nah, efek yang timbul ternyata itu maka tidak baik buat lambung kita. Kenapa kok tidak baik? Karena lambung kita ini kan kosong, lambung kita lagi istirahat selama 12-13 jam itu istirahat. Ibaratnya kalau istirahat kemudian dibangunkan karena ada pekerjaan berupa mencerna kurma ini, tidak masalah. Kenapa? Karena kurma ini monosakarida. Ikatan rantainya sederhana, maka terus kemudian dia bisa masuk. Justru kurma ini yang menjadi masa transisi dari pekerjaan, dari tidur panjangnya lambung untuk kemudian bekerja kembali mencerna makanan-makanan yang muncul, yang masuk itu. Jadi ada masa transisi. Kurma ini bisa sebagai masa penetralisir masa transisi itu dulu. Ya. Baik, ini luar biasa. Baik pemirsa. Luar biasa kita menjadi lebih terpahamkan, lebih tercerahkan dengan bagaimana melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama menjauhi atau tidak menggunakan pemahaman-pemahaman yang bersifat mistis, karena itu jelas tidak ada. Karena puasa jelas aturan secara syariat, kemudian bagaimana berpuasa secara medis tadi sudah juga dijelaskan, kemudian secara teologi juga kita juga terpahamkan. Baik, Dok, ternyata alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara talkshow kita hari ini di Ramadan ke-9. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan puasa dan bersama sunah-sunahnya dengan berbagai amalan ibadah yang maksimal. Terakhir, Dok, pesan kepada seluruh umat Islam yang sudah menjalankan ibadah puasa dengan agar bisa mendapatkan puasa yang sehat dan pahala yang melimpah. Dok. Sebelum closing statement itu perlu kami pertegas lagi terkait dengan tataran teologisnya ya. Tataran teologisnya di sini yang kami maksud adalah bahwa puasa itu sesuai dengan ayat kita diperintahkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini itu ada input proses output. Saya biasa mengatakan seperti itu. Inputnya adalah orang-orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa. Prosesnya adalah puasanya itu saum itu, kemudian outputnya adalah orang yang bertakwa kan. Nah, orang yang bertakwa ini korelasinya dengan kesehatan apa? Itu tataran teologisnya. Orang yang bertakwa korelasi medisnya apa? Dia tolak ayat 2 akhir dan 3 awal itu ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Menarik ini. Hai orang-orang yang percaya kepada Allah dan kepada hari akhir,
Wa may yattaqillah, bertakwalah. Kenapa? Dengan bertakwa itu ternyata Allah akan memberi solusi, memberi jalan keluar dari segala permasalahan yang dimiliki, dan kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa korelasinya dengan puasa? Pada saat puasa, ending kita, outputnya orang-orang yang bertakwa. Maka yang disebut dengan permasalahan ini adalah bisa saja penyakit itu tadi. Penyakit apapun yang diderita oleh seseorang yang kemudian menjadi masalah bagi orang yang bersangkutan, dengan takwa melalui jalur puasa ini, maka terus kemudian Allah sembuhkan. Allah beri solusi dari permasalahan itu. Allah selesaikan permasalahannya itu. Permasalahannya penyakit, ya Allah sembuhkan penyakitnya. Lalu kemudian Allah memberi rezeki dari area yang tidak disangka-sangka. Rezekinya berupa apa? Berupa kesembuhan dan kesehatan kembali dari yang bersangkutan. Maka dirangkum semua tadi itu, kemanfaat dari puasa ini tinjaunya dari dua sisi itu. Dari sisi medis, karena ternyata penelitian-penelitiannya membuktikan bahwa itu menyehatkan. Dari sisi teologisnya, output dari orang yang berpuasa ini itu orang-orang yang mutakin, orang-orang yang bertakwa, yang ternyata dengan ketakwaan itu Allah akan cabut segala permasalahannya, Allah memberi solusi, dan kemudian memberi rezeki berupa kesehatan. Jadi ini rangkaian yang menurut kami luar biasa ini manfaatnya orang berpuasa itu. Begitu pemirsa. Jadi para pemirsa Lazismu Jawa Timur Channel bersama PWMU TV, mungkin kami bisa merangkum sebagai bagian dari closing statement kita pada hari ini adalah berpuasalah secara baik dan benar. Puasa yang baik dan benar itu tinjaunya dari sisi medis dan sisi teologis. Maka dengan semua itu, semua penyakit, semua permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, insya Allah akan diberi solusi. Penyakitnya akan diberi kesembuhan, permasalahan-permasalahannya akan ada jalan keluarnya, sebagai bagian dari output kita sebagai orang-orang yang muttaqin. Maka sekali lagi, berpuasalah dengan baik dan benar. Insya Allah kita akan mendapatkan predikat muttaqin di sesi akhir dari puasa kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik dok, seperti biasa dok, kita harus ucapkan tagline Lazismu. Jadi tagline Lazismu itu berbunyi zakat tumbuh Indonesia tangguh. Kita ucapkan bersama dok ya. 1, 2, 3, zakat tumbuh Indonesia tangguh. Terima kasih pemirsa, saya Muhammad Resudin. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Talkshow Ramadan Tangguh bersama Lazismu Jawa Timur Channel bersama PWMU TV. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama.